Ya, salam sejahtera untuk kita semua bersama-sama. Dan selamat datang terutama bagi yang baru pertama kali ke tempat ini, Dhammadippa Meditation Center. Ya, mulai hari ini kita mulai akan melangsungkan kegiatan terkait dengan Vipassana Retreat, yaitu sampai tanggal 26. 26 pagi, setelah makan pagi kita bisa akhiri. Saya akan bagi, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan aturan dan juga teknik meditasi, utamanya nanti kita bisa sebagai yang pendahulu gitu ya, melatih ketenangan dan konsentrasi terlebih dulu. Dan besok di hari kedua saya akan jelaskan, kita mulai mendalami terkait dengan meditasi ketenangan yang lebih intens. Bagaimana dia tahapan nafas masuk keluar sampai ke dalam 4 tahapan. Di hari ketiga baru kita benar-benar intens melatih Vipassana. Itu adalah pandangan terang. Dan saya akan jelaskan terkait dengan duduk dan jalan, apa yang harus diperhatikan dalam kita praktek meditasi Vipassana. Jadi nanti di hari berikutnya kita masih sekitar ada 3 hari atau 4 hari berikutnya terkait dengan pengalaman-pengalaman meditasi dan juga hal-hal yang fundamental dalam meditasi. Oleh karena itu, hari ini kita bisa dikatakan adaptasi terlebih dulu, lingkungan baru dan sebagainya. Saya akan sebut Anda atau panggil Anda sekalian dengan sebutan yogi. Yogi itu artinya adalah dari kata yoga. Yoga itu adalah praktek latihan bertapa. Mereka yang praktek latihan bertapa disebut sebagai yogi. Tapi lebih dalam lagi adalah mereka yang sedang berjuang untuk menghapus kotoran batinnya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Maka disebut yogi. Itu bagus juga kalau disebut sebagai yogi. Setiap kali saya sebut yogi berarti Anda ingat tugas Anda di sini apa. Ya, maka dengan sebutan yogi itu sudah mewakili Anda sekalian di sini. Itu juga memudahkan saya nggak hafal namanya satu persatu soalnya. Nah, para yogi sekalian, di dalam Buddhis atau di dalam ajaran meditasi yang kita praktekkan di sini, itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama itu adalah terkait dengan meditasi ketenangan batin. Yang kedua itu adalah meditasi Vipassana. Program ini 6-7 hari itu adalah untuk latihan retreat meditasi Vipassana. Tetapi yang sering kita latih setiap 2 minggu sekali itu adalah meditasi ketenangan batin. Nah, beberapa yang di sini saya perhatikan udah sering ikut. Tapi mungkin supaya ini bisa menyeluruh, saya mau tanya dulu, ada yang sudah pernah ikut meditasi sebelumnya? Yang sudah pernah ikut retreat minimal 1 atau 2 hari? Saya salah pertanyaan ya. Harusnya yang nggak ikut siapa gitu ya? Hah? Ya, coba yang belum pernah ikut retreat sama sekali siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum pernah sama sekali ikut retreat meditasi. Ya, makanya kalau saya langsung masuk ke dalam yang advance untuk bervipassana, tampaknya nanti akan ketinggalan. Oleh karena itu saya jelaskan hari ini tahap demi tahap. Kita di dalam meditasi ini itu ada 2. Satu untuk ketenangan batin, yang kedua adalah untuk vipassana. Singkatnya, vipassana itu adalah bukan sekedar mencari ketenangan atau kedamaian batin, tapi lebih untuk memahami realitas kehidupan kita. Bukan yang eksternal juga, tapi yang internal. Terkait dengan badan dan pikiran kita. Nah, tetapi kalau ketenangan batin, di beberapa tempat itu sudah dilatih. Tadi saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa yogi. Itu ada yang bilang saya udah pernah ikut nih di satu center misalnya. Ada yang juga ikut di satu center untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, itu di antara mereka ada yang untuk mengembangkan ketenangan batin. Nah, 2 hari ini dan besok kita bisa lakukan itu. Supaya kalau saya bilang ini sebagai pemanasan. Pemanasan supaya kita nggak langsung ke tahapan yang advance, karena beberapa yogi dia akan kaget biasanya. Kenapa kaget? Karena di dalam meditasi Vipassana itu adalah tujuannya untuk melihat segala sesuatu as it is, sebagaimana adanya. Jadi kita akan bersikap sebagai seseorang yang objektif terhadap apapun yang muncul. Contohnya, kalau lagi meditasi nafas masuk, nafas keluar, tiba-tiba kaki sakit, gak boleh pindah posisi. Tapi harus diperhatikan. Dari dia muncul sampai dia lenyap. Kecuali gak tertahankan. Itu pun di sini
dikasih kesempatan hanya sekali aja pindahnya posisi duduk. Dalam kita 30 menit meditasi, 1 kali pindah posisi duduk. Ya. Nah, oleh karena itu agak cukup berat bagi pemula. Maka untuk 2 hari ini setidaknya sebagai kita adaptasi, pengenalan, kita meditasi ketenangan batin terlebih dulu. Dan biasanya kalau meditasi ketenangan batin itu yang paling sering dan paling banyak dipraktikkan bagi orang umum adalah nafas keluar masuk di bagian nostrils atau di rongga hidung kita, di atas bibir atas kita bisa juga. Atau beberapa orang yang sangat sensitif terkait dengan belly breathing. Pernapasan diafragma itu pernapasan perut, kembang dan kempisnya perut. Nanti coba Anda sesuaikan mana yang lebih terlihat dengan mudah, apakah di hidung atau di perut. Di sini tidak ada paksaan. Meskipun sebetulnya tadi saya sudah share terkait dengan PDF, itu dari tekniknya Mahasi Sayadaw, harus menggunakan kembang kempis perut. Tapi di sini dengan kita nanti muncul pengertian bagaimana praktek meditasi vipassana, kedua-duanya kurang lebih tidak jauh beda. Ya, hanya penempatan posisi pengamatannya aja di mana. Oke, ini kan karena saya anggap semuanya kita baru bertemu ya. Mungkin supaya saya bisa langsung kenal dengan Anda sekalian, saya pengen tahu Anda sudah betul belum selama ini bagi yang sudah pernah atau yang belum pernah sama sekali meditasinya, sudah betul belum meditasinya? Kalau saya ngeceknya gampang, pegang ini tangan kirinya di sini ya, diletakkan di dada, coba diletakkan tangan kirinya di dada, kemudian tangan kanannya ini ada di bagian perut. Coba ibu bapak pejamkan matanya, dan coba rasakan nafas masuk dan nafas keluarnya, lewat kedua lubang hidungnya. Rasakan yang masuk dan keluar nafasnya lewat kedua lubang hidungnya. Nafas dengan nyaman, nafas dengan rileks. Dan coba rasakan nafas masuk dan keluar masing-masing 3 kali. Rasakan 3 kali masuk, 3 kali keluar. Sambil dirasakan tangan kanan atau tangan kiri yang bergerak lebih dominan dan lebih terasa. Oke, buka matanya perlahan-lahan. Yang merasa tangan kirinya bergerak lebih dominan siapa? Angkat tangan. Yang merasa tangan kirinya tadi di dada terasa bergeraknya lebih dominan siapa? 1, 2, 3. Yang lain tangan kanan semua. Coba yang tangan kanan siapa? Oke. Yang benar tangan kiri atau kanan? Yang benar adalah yang tangan kanan. Kenapa? Kalau kita tangan kiri yang lebih dominan, dada yang bergerak lebih dominan, itu tandanya adalah sistem stres kita aktifnya lebih dominan. Dan itu tidak bisa digunakan kalau kita praktek meditasi. Kalau dia lebih dominan dadanya, itu biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kalau kita jalan, kita lari, kita melakukan aktivitas yang berat, itu dada yang bergerak dominan. Kalau kita menggunakan pernapasan dada sangat sering ketika meditasi, mau sampai 2 tahun pun meditasi nggak akan tenang. Itu kuncinya sebetulnya. Maka yang paling bagus, paling benar adalah kalau kita menggunakan pernapasan perut itu lebih dominan. Meskipun yang diamati di sini. Nah, ada beberapa tadi yang tangan kiri kan. Kita coba sekali lagi. Ikuti instruksi saya. Letakkan tangan kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Rasakan duduknya yang nyaman. Perhatikan duduknya tegak. Rasakan pinggangnya nyaman, rileks. Punggungnya juga terasa nyaman, lurus. Perhatikan kedua pundaknya yang kanan dan kiri, terasa nyaman dan rileks. Demikian juga bagian leher, perhatikan lehernya. Dan matanya terpejam. Sekarang coba rasakan seluruh wajahnya dari kening sampai ke bagian dagu. Rasakan seluruh wajahnya nyaman, rileks. Kemudian kendurkan bagian rahangnya, rilekskan bagian rahang. Rasakan bibir atas, bibir bawah saling bersentuhan satu sama lain. Giginya saling bersentuhan. Kemudian sepertiga ujung lidahnya menempel di langit-langit. Atau tergeletak saja dengan nyaman menyentuh langit-langit. Dan sekarang perhatikan bagian hidungnya.
Rasakan nafas masuk, nafas keluar melalui hidung. Coba rasakan masing-masing nafasnya secara nyaman, rileks. Masuk dan keluarnya 3 kali. Sambil dirasakan tangan kanan atau tangan kiri yang bergerak lebih dominan. Silakan. Sekarang matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Gimana? Sekarang udah mulai tangan kanan yang bergerak dominan. Tadi yang kanan siapa ya? Tadi yang kiri siapa yang sebelumnya ya? Udah kanan. Sudah terasa kembang kemis perutnya. Oke. Berarti kita semua sudah cukup paham terkait dengan kita meditasi, terutama menggunakan pernapasan diafragma. Jadi kalau nanti sekali-sekali misalnya terasa dadanya bergerak, itu tandanya apakah kita tegang, apakah tandanya kita duduknya membungkuk, ataukah tandanya mulut kita terbuka, ya perlahan-lahan bisa dirilekskan. Nanti dia akan switching kembali, beralih kembali ke bagian kembung kemisnya perut atau pernapasan perut. Nah itu penting, makanya sebagai awalan kita perkenalan itu penting untuk kita ketahui. Supaya kita bisa nyaman nafasnya, meditasinya dengan rileks, posisi duduknya harus kita perhatikan. Coba saya mau lihat dulu, posisi duduk Anda yang paling nyaman dalam meditasi itu seperti bagaimana? Udah paling nyaman ini? Biasa bisa duduk berapa lama? 30 menit bisa? Bisa, oke. Utamanya dengan, kalau saya paling sarankan adalah dengan Burmese position. Itu adalah kaki kiri yang bagian ini ada di belakang, yang satunya ada di bagian depan. Jadi jangan biarkan kaki kita itu saling bertindih satu sama lain. Kalau bertindih nanti dia akan terhimpit, dia akan sakit. Maka biarkan dia posisinya sejajar, kirinya di belakang, kanannya di depan. Ibu bapak bisa lihat Burmese position itu kakinya tidak ada yang tertindih. Itu yang paling nyaman. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang barangkali nggak bisa kakinya untuk Burmese position, dia bisa dengan half lotus. Kakinya yang kanan atau yang kiri itu ada di atasnya. Biasanya kalau orang-orang yang badannya agak cukup sulit untuk duduk di bawah, itu biasanya dia pakai gunakan half lotus, nggak apa-apa. Itu dilatih aja, mana yang nyaman. Nah kemudian ibu bapak ini kan kita punya bagian belakang ini ya kan? Bantalan duduk di bagian belakang kita di bawah nih. Itu harus selalu digunakan. Meskipun kita duduk di kursi nanti, itu juga harus tetap selalu digunakan. Supaya dia bagian pantatnya agak lebih tinggi. Kalau kita duduk dengan alas yang rata, yang seperti begini, badan kita akan cenderung membungkuk. Kalau sudah membungkuk bagian tulang belakang kita, dia akan membengkok begini. Dia nggak bisa tegak. Kalaupun tegak, itu akan butuh usaha yang besar. Nah biasanya itu terjadi dengan keseharian kita. Kita duduk di satu tempat dalam waktu yang cukup lama, dengan posisi duduk yang rata, dan cenderungnya membungkuk. Biasanya tulang ekornya itu akan masuk ke dalam. Jadi ketika tulang ekornya masuk ke dalam, biasanya akan cepat sakit kalau duduk lama. Nah kalau kita duduk tegak seperti ini, permasalahannya adalah di bagian tulang ekor ini nggak punya ganjalan. Karena nggak ada ganjalannya, dia akan selalu cari yang nyaman. Lama-lama dia bungkuk begini terus. Sehingga kita butuh ganjalan ini. Maka dengan kita pakai ganjalan ini sudah duduknya dengan tegak dan tanpa usaha yang terlalu besar. Ya, makanya ibu bapak kalau menggunakan alas yang warna merah ini bisa letakkan di atas nggak apa-apa. Kalau menggunakan yang tebal-tebal belakang itu, biasanya saya sarankan yang bagian kuningnya itu malah dimasukin ke bagian bawahnya. Ya, jadi yang kuningnya itu bukan di atas, tapi dia ada di bawahnya. Dan posisikan bagian tulang ekor kita itu ada di pertemuan antara alas duduk yang atas dan alas duduk yang bawah. Kalau menggunakan yang belakang. Kalau yang ini rasanya dia, kalau kita duduk begini dia sudah langsung tegak. Itu saya pikir sudah cukup, yang kuning itu di bagian belakang supaya badannya lebih tegak. Sekarang lebih nyaman duduknya? Nyaman ini atau yang tadi? Yang ini ya? Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting selang-seling gitu ya. Ya, asal jangan kanan dan kiri di depan, sulit dia. Ya, jadi terserah mau kanan di depan atau kiri di depan terserah. Ya.
Apalagi kalau kanan depan, kiri belakang, sulit itu. Senyamannya nanti ibu bapak dan teman-teman sekalian. Dan usahakan kalau sudah dia posisinya begini, jangan terlalu tinggi. Nanti kalau dia terlalu tinggi, dia akan posisi badan kita terlalu condong ke depan. Ini bukan saya pelit dengan alas duduknya sih. Kita punya stok banyak sebetulnya. Tapi nanti kalau Anda condong ke depan, terlalu ngantuk, nanti Anda jatuh ke bagian depan akan lebih mudah ya. Seperti tegak begini ini akan membuat kita jauh lebih aware, lebih sadar. Nah kemudian bagian pinggang itu dia harus dalam posisi yang lurus. Kalau nanti ketika Anda duduk 30 menit, dia terasa membungkuk begini, itu diperkenankan untuk menegakkan badan. Ya. Nah kalau dia nggak tegak, itu akan bermasalah terhadap nafas kita dan leher kita. Kalau badan sudah bungkuk gini, leher itu sudah nggak bisa tegak gini. Dia akan dipaksakan dan sakit. Dan ini tenggorokan akan cepat kering dia. Ya. Maka kalau supaya lehernya lurus tegak, badannya harus tegak lurus juga. Tapi juga jangan terlalu tegang. Ya, ini karena saya bilang harus tegak, malah terlalu tegak, jadi susah nafas. Relax saja, nanti disesuaikan ketika nafasnya lancar, berarti itu duduknya udah proporsional. Dan jangan dibandingkan, misalnya Pak Vincent duduknya kayak gini dengan Yogi yang belakangnya. Harus sama tegaknya, beda-beda postur tubuh orang. Oke, ini duduknya sudah sesuai dan proporsional. Ibu bapak perlu perhatikan para yogi sekalian, kalau bisa, ini kalau bisa ya. Tapi saya harapkan ini latihan. Bagian lutut kanan dan lutut kiri, ini kalau bisa dia menyentuh alas duduk. Bisa nggak? Coba ya, saya lihat ya. Oh, ini sudah menyentuh. Dikit lagi ya. Tapi sudah nyaman begitu? Terasa nyaman? Bagian pinggangnya lurus nyaman? Pinggangnya tegak begitu nyaman? Nyaman ya. Kemudian ibu yang celana putih, nyaman gak? Kaki yang kanannya terangkat gak itu? Gak menyentuh ya? Ya, itu kalau gak menyentuh, para yogi sekalian nanti bisa pakai handuk atau kain, itu diselipkan di bagian sini, supaya dia menjadi penyangga. Karena kalau dia gak ada topangan, kakinya terangkat begini, nanti lama-lama peredaran darah nggak lancar, dia cepat kram dan kesemutan. Ya, jadi jangan didiamkan terus. Itu ada alas yang warna kuning atau warna merah yang bisa ditekuk ya, yang di belakang itu bisa digunakan juga. Kalau misalnya mau simpel, mungkin pakai handuk atau kain dari kamarnya sendiri masing-masing dibawa, atau baju ditaruh di sini, dia lebih nyaman. Nah itu terkait dengan duduk dia sudah proporsional dan tangannya. Para yogi sekalian, Anda bisa gunakan posisi tangan di atas pangkuan atau di atas paha. Senyamannya, kalau di atas pangkuan berarti posisikan dia ada 3 jari di bawah pusar. Jadi kalau di atas pangkuan seperti begini, jangan dibiarkan dia terlalu bawah gini. Karena kalau terlalu bawah kayak gini, ketarik shoulder kita, pundaknya, lama-kelamaan dia jadi sakit. Dia harus ditarik sampai ke bagian atas ini, sekitar 3 jari di bawah pusar kita. 3 jari di bawah pusar. Nah, bisa? Gak bisa. Kenapa? Karena gantung tangannya. Karena gantung. Nah kalau gantung begitu, itu bisa gunakan alas duduk atau bantalan seperti ini, kain. Jadi supaya dia taruh di sini kainnya, jadi dia tangannya begini. Kenapa? Karena kalau sudah tangannya posisinya di atas, di 3 jari di bawah pusar, otomatis di sisi badan dia tidak menempel, dia terbuka. Dan shoulder kita dia akan lebih nyaman. Ya. Dia akan lebih nyaman. Kenapa nggak disarankan meditasinya tangannya begini? Karena kalau sudah begini, selain pegel, ini nempel ke badan, tangannya, dua-duanya nempel ke badan, itu bikin hangat dan nyaman. Sebentar lagi tidur. Ya, itu musuh kita tuh kalau tidur tuh ya. Makanya jangan sampai dia dibuat nempel. Kalau nempel dia akan nyaman sekali. Dibuat dia menjadi terbuka, itu tandanya bersemangat. Ya kalau Anda lupa-lupa dikit, lihat patung di depan itu, tangannya terbuka, posisinya kayak gitu. Kalau misalnya sudah mulai tertutup, buka lagi perlahan-lahan. Atau kalau begini sulit, nggak ada bantalan, Anda bisa letakkan di atas paha. Ini yang bagian telapak tangannya bisa diletakkan ke bawah gini atau di atas gini, terserah. Kedua-duanya ya. Kedua-duanya tangannya bisa diletakkan di bawah, dekat paha. Dan nggak usah terlalu jauh. Kalau terlalu jauh juga dia ketarik. Posisikan dia agak tarik begini, supaya shouldernya tuh lengang dia. Nggak ketarik dan juga nggak terlalu kendur. Ya, ini tetap kebuka tangannya.
Bagian kanan dan kirinya tetap terbuka. Nah, tangannya nggak usah macam-macam ya, nanti gini-gini atau gimana. Atau gimana gini nanti malah kita pusing sendiri. Relax saja, tangannya diposisikan ke bawah. Nah, para yogi sekalian, itu adalah bagian bawah, tangan, pinggang, dan juga punggung. Leher Anda utamakan juga dalam posisi yang tegak lurus. Ya. Nah, kita meditasi di sini untuk mengembangkan ketenangan, mata dipejamkan. Ya, mata dipejamkan. Mungkin kalau sesekali Anda udah mulai terlalu sulit mengamati objek, Anda bisa buka sesekali matanya. Kalau sudah lebih rileks, Anda bisa tutup lagi matanya. Ya, tapi jangan terus-terusan melotot matanya. Nanti karena di depan ada jam biasanya, jam digitalnya. Nanti Anda bakal liatin jam udah berapa jam kira-kira ini. Nah, oleh karena itu Anda bisa pejamkan matanya. Nah, sekarang ini kita meditasi untuk 2 hari pertama ini. Saya akan berikan keleluasaan kepada Anda untuk menentukan mana yang lebih nyaman, pernafasan di hidung atau di kembang kempis perut. Ya. Nah, biasanya kita bisa rasakan di bagian 3 area titik ini kalau di hidung. Apakah di rongga hidung yang kiri dan kanan, terserah mau di bagian pertengahan atau di dalamnya terserah, untuk merasakan sentuhan nafas masuk dan keluar. Atau di depan kedua lubang bagian hidung kita, di atas bibir atas ini. Ya. Atau satu lagi di area sekitar ujung bagian hidung. Ya, di ujung bagian hidung kita. Jadi nanti ketika kita nafas, sentuhan nafas masuk keluarnya, di mana area yang paling dominan terasa sentuhan itu. Mungkin sekarang kita coba, silakan duduknya yang nyaman, yang rileks terlebih dulu. Ya, posisikan Anda sekarang dalam posisi meditasi, nyaman, rileks. Rasakan pinggang dan punggungnya lurus. Kemudian rasakan pundaknya, kedua-duanya nyaman, rileks. Demikian juga leher. Dan matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Dan sekarang coba rasakan bagian wajahnya lagi secara keseluruhan. Dari kening sampai ke bagian dagu. Rasakan bibirnya yang atas dan bawah saling menutup. Giginya saling bersentuhan satu sama lain. Rasakan lidahnya juga nyaman, rileks. Perhatikan seluruh wajahnya nyaman, rileks. Dan sekarang rasakan hidungnya. Rasakan nafas masuk dan keluar melalui hidung. Coba nafas secara alami, natural terlebih dulu. Masuk dan keluarnya 3 kali diperhatikan. Sekarang coba rasakan di salah satu dari 3 area tersebut. Apakah di rongga hidung, atau di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas, atau di ujung bagian hidung. Rasa sentuhan nafas masuk dan keluar. Coba rasakan masing-masing 5 kali masuk, 5 kali keluar. Coba rasakan di area tersebut yang terasa dominan. Rasakan lagi 3 kali masuk, 3 kali keluar sentuhannya di bagian tersebut. Semakin nyaman, semakin rileks. Silakan. Oke, sekarang bisa dibuka matanya perlahan-lahan. Ya, bisa terasa sentuhan nafas masuk keluarnya?
Yang bisa terasa di depan kedua lubang bagian hidungnya, di atas bibir atas siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang terasa di ujung bagian hidung ada? 1, 2. Yang terasa di rongga hidung ada? 1, 2, 3, 4. Oh, banyak yang di rongga hidung ya. Ya, kenapa banyak di rongga hidung? Karena kita orang Asia hidungnya normal. Nggak panjang, nggak pendek dia. Betul, ini rasanya di rongga hidung lebih dominan. Tapi kalau yang rasanya di depan kedua lubang hidung, itu karena memang hidungnya agak pendek. Alias pesek. Hah? Di sini ya tadi rasanya ya? Jangan tersindir ya. Kalau yang di sini, di ujung bagian hidung, karena biasanya orang hidungnya panjang. Orang Eropa. Ya, jangan coba-coba diganti sini. Ya. Nyoba ya. Ya karena memang hidungnya pendek. Oke. Nah, itu yang diperhatikan nanti kita selama meditasi ketenangan batin. Jadi sederhananya adalah kita objeknya untuk selama hari ini ya sampai malam jam 9.30 dan juga besok. Itu adalah mengamati keluar masuknya nafas di hidung. Para yogis sekalian, meditasi ketenangan batin dan meditasi vipassana ini bedanya sangat sederhana sebetulnya. Ketenangan batin, apapun yang bukan objek, tidak perlu diperhatikan. Paham ya? Apapun yang bukan objek, tidak perlu diperhatikan. Nah sekarang kalau kita meditasi, objeknya apa? Nafas. Bukan rumah ya. Nanti pikirannya rumah terus. Nafas. Jadi apapun yang selain dari nafas, tidak perlu diperhatikan. Hanya nafas yang diperhatikan keluar masuknya nafas terus menerus. Termasuk nanti kalau sudah duduk meditasi 20 atau 15 menit muncul sakit. Juga nggak usah diperhatikan terlalu dalam. Hanya disadari oh saya sakit sambil dirilekskan. Kemudian kembali ke nafas. Kemudian kadang-kadang muncul pikiran nih. Ya kan pikiran ngoeng, sadari. Pikiran muncul. Sudah langsung kembali ke nafas. Jangan diikuti ceritanya. Biasanya kita meditasi diikuti ceritanya. Misalnya mikir yang kemarin kan. Wah kemarin kompor saya belum dimatikan. Tapi kalau belum dimatikan sampai dari kemarin sampai sekarang. Udah bisa dipastikan rumahnya kebakaran pasti. Ya nggak usah dipikirkan lagi. Nanti kalau misalnya dipikirkan terus menerus. Waduh kompornya belum dimatikan. Kira-kira ada apa di sana. Terus menerus dia berlanjut. Jadi kalau misalnya muncul pikiran atau ingatan. Disadari aja. Oh saya muncul ingatan. Kemudian diperhatikan lagi di hidungnya. Nah tapi biasanya kalau pikiran kita sudah terlalu kacau nih. Kita nggak bisa langsung perhatikan nafas. Nggak apa-apa. Sadari aja bagian wajahnya dulu. Kendorkan rahangnya lagi. Bibir, gigi, lidah, hidung. Baru dirasakan lagi nafasnya. Jadi nggak langsung. Mungkin besok-besok saya jelaskan kenapa alasannya. Tapi setidaknya sekarang Anda tahu mediasinya gimana caranya. Ketika pikiran mengembara atau sakit, nafas sudah nggak diperhatikan, untuk balik ke sana, kalaupun nggak bisa, wajahnya aja diperhatikan terlebih dulu. Kalaupun serasa wajahnya nanti hilang misalnya, nggak terasa wajah saya, perhatikan sedang duduk. Duduk, diperhatikan dari kepala sampai ke bagian, bagian pinggang sampai ke bagian pantat. Nah itu adalah meditasi ketenangan batin. Jadi apapun yang bukan objek, nggak usah diperhatikan. Fokus kita yang utama adalah nafas masuk keluar. Nah kalau vipassana beda. Vipassana nanti ini sebagai spoilernya. Apapun yang muncul kalau dia dominan bisa diperhatikan. Kalau tadi kan apapun yang muncul jangan diperhatikan. Selain objek kan jangan diperhatikan. Kalau sekarang selain objek utama kalau dia muncul dan dominan kita bisa perhatikan dia. Misalnya muncul sakit. Kan awalnya kan nafas masuk keluar kan. Nah nanti kalau dia muncul sakit bisa diperhatikan sakitnya. Dari awal dia muncul sampai dia selesai berakhir. Kalau misalnya muncul pikiran. Ya dia bisa diperhatikan. Pikiran sampai dia lenyap. Dia muncul perasaan tidak nyaman. Bisa diperhatikan. Perasaan tidak nyamannya. Bahkan karena kita melihatnya sebagaimana adanya. Secara objektif. Kita nggak peduli menyenangkan atau nggak menyenangkan. Bahkan ketika kita konsentrasi pun, kita merasa rasa yang menyenangkan pun, itu harus diperhatikan juga. Itu vipassana.
dia kan abstrak ya. Ya sudah, disadari aja. Jadi ketika muncul pikiran, disadari pikiran. Maka kita bisa menggunakan namanya mental labeling. Pencatatan secara mental. Jadi dalam pikiran bisa disebutkan apa yang muncul itu. Jadi ketika disebutkan, biasanya pikiran kita langsung terarah ke sana. Ya, misalnya muncul pikiran, ya sudah disebutkan aja secara sederhana. Pikiran. Nggak usah terlalu kompleks ya. Di pikiran misalnya dicatatnya. Misalnya kita mikir besok makan apa. Munculnya di pikiran seperti itu kan. Kompleks besok makan apa dan sebagainya. Kita nggak usah sebutkan besok makan apa dan sebagainya. Nanti malah muncul pemikiran yang lain. Tapi cukup singkat pikiran. Kalau kita cukup konsentrasinya kuat. Ketika disadari kita akan kembali. Dia akan segera berhenti pikirannya. Kalaupun nggak berhenti, ya sudah diperhatikannya terus nggak apa-apa. Sampai dia lenyap. Oke, jadi cukup sederhana ya. Kita 2 hari ini tidak memperhatikan apapun yang muncul selain daripada objek nafas. Tapi besok nanti ketika vipassana, apapun yang muncul yang dominan bisa kita perhatikan. Jadi nggak usah dicampur-campur dulu. Hari ini dan besok kita fokus itu aja dulu. Ya. Nah tadi ditanya, gimana kita bisa fokus bisa memperhatikan pikiran yang sifatnya abstrak. Bisa, kita menggunakan pencatatan secara mental, pencatatan di dalam pikiran kita. Maka termasuk, karena kita adalah misalnya sebagai pemula semuanya, kita sebetulnya harus menggunakan pencatatan secara mental dengan rajin. Baik itu objek yang kasar sampai objek yang halus. Contohnya, nafas masuk, keluar, supaya pikiran kita terus-menerus ada di sana. Kita harus mencatat biasanya. Pencatatannya bebas. Saya berikan kebebasan. Ada 2 jenis. Yang pertama, pencatatannya adalah ketika nafas masuk, dicatat masuk. Ketika keluar, dicatat keluar. Itu yang jenis pertama. Jadi selama meditasi, masuk, keluar. Masuk, keluar. Misalnya nanti ada momen, nafasnya masuk tapi catatnya keluar. Ya jangan bersedih juga. Itu tandanya kita agak lengah dikit. Ulang lagi dari awal. Masuk, keluar. Kemudian salah lagi. Keliru lagi. Ya sudah. Diperhatikan lagi. Dari awal lagi. Atau cara yang kedua. Ini pencatatan menggunakan angka. Anda bisa menggunakan angka. Ya, angka bagaimana? Anda bisa pilih antara angka 5 sampai 10. Misalnya saya pilih angka 8 gitu kan. Kan antara 5 sampai 10 kan. Saya pilih angka 8. Jadi ketika nafas masuk, keluar, saya catat 1. Masuk, keluar, catat 2. Masuk, keluar, catat 3 sampai 8. Nanti udah 8 kemana? Balik lagi ke 1. Tapi meskipun begitu, kadang-kadang kita bablas. Sampai 12, 15. Tapi nggak apa-apa, nanti sudah sadar 15, balik lagi ke 1. Ya. Kalau bablas ya oke ya. Nggak oke juga sih ya. Karena katanya tidak boleh membandingkan 2 hal yang salah katanya. Kadang-kadang kita belum sampai 8, baru sampai 5, udah lupa. Karena muncul pikiran. Gak apa-apa, balik lagi ke 1. Ya, jadi jangan berpikir-pikir ini berapa tadi ya? 5 apa 4 ya? Jangan-jangan 5 atau 3 tadi. Nanti balik lagi langsung ke 1. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah itu adalah pencatatan yang menggunakan masuk dan keluar. Yang kedua menggunakan angka. Anda boleh pilih. Tapi mungkin supaya seragam dan Anda langsung fix. Yang menggunakan masuk dan keluar siapa kira-kira? Masuk dan keluar, kemudian yang kedua menggunakan pencatatan angka. Yang angka siapa kira-kira? Oke, dari 5 sampai 10, yang menggunakan pencatatan 5 siapa? Nggak ada 5, nggak menarik dia. 6, 7, 7 ya. 8 banyak ya. 9, 10. Wah, 10 butuh challenge besar kayaknya. Oke, nggak apa-apa, nanti disesuaikan. Nyatatnya juga dengan rileks ya. Jangan nyatatnya dengan kebencian. Gimana nyatat dengan kebencian? Bisa terjadi loh. Karena pikiran terlalu kacau gitu kan. Masuk 1, keluar 2. Masuk keluar 1, masuk keluar 2, masuk keluar 3. Itu pikirannya nggak tenang dia. Malah stiffness, ketegangannya tuh malah muncul di pikiran. Mencatatnya sesuai dengan ritme nafasnya dia. Kalau awal-awal biasanya cepat. Masuk, keluar 1. Masuk, keluar 2. Nanti lama-lama dia lambat. Masuk, keluar 1. Masuk, keluar 2. Terserah lambatnya sampai seberapa. Yang penting gak diucapkan secara verbal. Karena nanti bingung di depan.
Ya, itu kita apa namanya mengamati nafas masuk keluar untuk mengamati objek sebagai yang utama. Tapi mungkin supaya kita lebih familiar kita coba sekali ya. Kita coba sampai 2 kali putaran. Sorry, mungkin memfasilitasi yang 10. 10 kali nafas masuk, 10 kali nafas keluar. Sampai 2 kali putaran. Kita coba ya. Caranya sama seperti tadi. Oke, sekarang kita posisikan duduknya yang nyaman dan sesuai. Duduk yang rileks. Bisa dikondisikan tangannya di atas paha atau di atas pangkuannya masing-masing. Rasakan pinggangnya lurus, punggungnya juga demikian. Pundaknya kedua-duanya tidak terlalu terangkat, tidak terlalu turun. Lehernya lurus, matanya terpejam dengan nyaman. Sekarang coba perhatikan seluruh bagian wajahnya dari kening sampai ke dagu. Rasakan wajahnya nyaman, rileks. Kemudian rahangnya dikendurkan. Rasakan bibir atas, bibir bawah saling bersentuhan satu sama lain. Giginya yang atas dan bawah saling bertemu. Dan sepertiga lidahnya di bagian depan menyentuh langit-langit dengan nyaman dan rileks. Rasakan lidahnya tergeletak dengan nyaman dan rileks. Dan sekarang perhatikan di bagian hidungnya. Coba sekarang nafas dulu dengan nyaman, masuk dan keluarnya masing-masing 3 kali. Supaya lebih akrab terhadap nafas masuk dan keluarnya. Sekarang arahkan pikirannya di mana rasa sentuhan terasa sangat dominan. Salah satu di antara 3 area yang telah disebutkan. Apakah di rongga hidung, di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas, atau di ujung bagian hidung. Rasakan 5 kali masuk, 5 kali keluar terlebih dulu. Tetap bernafas dengan nyaman dan rileks. Perhatikan terus di area tersebut. Dan sekarang coba lakukan sebanyak 1 kali putaran terlebih dulu. 10 kali nafas masuk dan 10 kali nafas keluar. Bernafas dengan nyaman dan rileks. Semakin akrab dengan sentuhan nafas masuk, sentuhan nafas keluar. Perhatikan terus di area tersebut. Dan lakukan lagi 1 kali putaran. 10 kali nafas masuk, 10 kali nafas keluar. Semakin nyaman, semakin rileks.
Sangat nyaman, sangat rileks. Sekarang bisa dibuka matanya perlahan-lahan. Bisa diperhatikan sampai 2 kali putaran? Bisa? Banyak pikiran muncul nggak? Banyak? Hah? Pikirannya muncul banyak? Bisa fokus nggak ke nafasnya? Terasa sentuhannya? Balik lagi bisa terasa ya? Pikirannya sangat dominan? Kemana-mana? Oke, baguslah. Masih awal tandanya ya. Nggak apa-apa, ini latihan. Yang ini gimana? Bisa dirasakan sentuhan nafas masuk keluarnya? Lebih nyaman, semakin lama terasa nyaman? Bisa ya? Ya. Mulai bisa perhatikan sentuhan nafas masuk keluarnya? Terasa jelas? Terasa ya? Pak Vincent terasa jelas? Oke. Jabat balik ya. Oke. Para yogi sekalian, itu sebetulnya kita kalau lakukan itu kan 2 kali putaran tadi. Kalau kita hitung dengan timing misalnya dengan waktu, itu sudah 2 menit misalnya. Maka kalau 30 menit, sebetulnya cuma 15 kali putaran tadi. Gampang ya sebetulnya ya. Teorinya aja sih gampang. Tapi itu yang kita lakukan nanti secara gambarannya ketika Anda duduk meditasi, selama Anda meditasi ketenangan batin ini dilakukan sampai besok, itu yang dilakukan. Memang kadang-kadang muncul pikiran gak apa-apa, tapi nanti balik lagi ke nafas. Ini bagus bagi kita sebagai awal, pikiran kita yang kacau dikembalikan terus, supaya lama-lama dia jadi jinak. Ya. Itu duduk, mungkin bila ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa disampaikan terlebih dulu, sebelum saya jelaskan meditasi jalannya. Ini dia, pertanyaan bagus. Pertanyaannya adalah, gimana kalau meditasi mengamati nafas, tapi ngikuti nafas dari hidung sampai ke perut? Nah, ini tidak disarankan. Artinya kalau para yogi sekalian mengamati objek, karena melatih ketenangan batin, itu dikatakan harus fokus pada single objek. Kalau dia objeknya yang diamati di bagian rongga hidung, berarti dia dari awal sampai akhir di rongga hidung. Tidak boleh diikuti. Beberapa yogi atau orang meditasi, pikirannya kacau bisa terjadi karena salah satunya mengikuti nafas. Kenapa? Kalau dia ngikuti dari hidung ke dada ke perut, dari perut ke dada ke hidung, itu objeknya jadi banyak dia. Setidaknya ada 6 titik fokus. Sehingga kalau itu dilakukan, itu membuat kita nggak bisa fokus pada satu objek. Maka tentukan, nanti ketika Anda coba meditasi nanti sendiri, tentukan apakah di hidung atau di perut. Kalau misalnya Anda sudah tentukan di hidung, oke, dia rasa turun dia seperti ke perut, nggak apa-apa. Sadari, turun, nanti rasakan lagi kembali naik ke hidung lagi. Atau sebaliknya, kalau yang mengamati kembang kemis perut, kemudian dia naik ke hidung, nggak apa-apa, nggak usah marah juga. Dengan sadar, kembalikan lagi ke perut. Ya. Nah, semakin lama Anda bisa fokus di sana, tandanya konsentrasi sudah berkembang. Nanti kalau dia dilatih terus-menerus beberapa sesi, dia akan diam pada satu titik fokus. Ya, jadi nggak boleh dia mengamati di berbagai titik. Contohnya begini, saya punya perumpamaan nih di dalam kitab penjelasan disebutkan kalau ada kayu, kita tahu kayu ya atau pohon, kita punya gergaji, kita mau memotong kayu tersebut, menggergaji kayu tersebut, apa yang diperhatikan? Apakah tangan kita yang memegang gergaji atau titik dari kayu dengan gergaji bersentuhan atau kayu bagian lain atau gergaji bagian lain? Titiknya ya, mata kita harus terus-menerus di situ kan ya, bukan mengikuti tangan kan? Kalau dia ngikuti tangan, dia nggak akan fokus pada satu titik. Maka dia harus fokus pada titik di mana bagian kayu tersebut terpotong. Ya. Dia dari sedikit demi sedikit lama-lama terpotong, kita ikuti terus dia. Nah, sementara nanti ketika kita memotong kayu tersebut dan memperhatikan di situ, nanti kita juga sembari itu merasakan tangan yang bergerak. Kayu yang bergerak, gergaji depan yang bergerak. Itu artinya ketika kita meditasi mengamati nafas masuk keluar, fokus di sini. Tapi secara nggak langsung kita juga bisa memperhatikan badan kita yang nyaman. Atau badan kita yang sakit. Pikiran kita yang melayang. Tapi tetap fokus utamanya adalah di rongga hidung. Tidak kemana-mana. Atau di kembang kamisnya perut. Kalau di jantung dia tidak disarankan. Karena kalau dia diperhatikan di bagian jantung atau di bagian dada sini, dia bisa menimbulkan efek kegelisahan yang intens. Karena diperhatikan jantung itu makin berdebar dia. Ya.
Ya ini serius, nanti kalau mau coba aja coba. Apalagi dalam waktu yang lama. Kalau mungkin Anda baru duduk, kemudian merasakan dadanya expanding and contracting, ya seperti mengembang dan mengempis, dalam beberapa waktu nggak apa-apa, hanya sementara. Tapi kalau terus-menerus, itu jadi gelisah dia. Kadang-kadang kita butuh penyesuaian, dadanya bergerak, sementara waktu nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus nggak boleh. Ya, bisa diperhatikan? Oke, jalan ya, jalan dulu ya. Meditasi jalan, ini kita akan di-combine dengan meditasi berdiri. Jadi kalau Anda misalnya berdiri, itu tangannya bisa diposisikan di depan atau di belakang, ya senyamannya. Tapi jangan terlalu turun atau jangan katakanlah terlalu ke bawah tangannya, karena nanti ininya sakit pundaknya nih. Nanti Anda bisa rasakan kalau pundaknya udah sakit. Ya tapi saya nggak mengharapkan sih, koyonya nggak ada soalnya. Nah nanti bisa diangkat senyamannya, posisinya kalau bisa dari awal sampai akhir di posisi itu. Kalau mau pindah boleh sekali aja, tapi jangan berkali-kali pindahnya. Ya, biasanya pindahnya dari belakang ke depan. Tangan tidak diperkenankan untuk jalan atau bergerak di samping kanan kiri kalau lagi jalan. Tangannya harus di depan atau di belakang. Oke? Tidak diperkenankan jalan dengan tangan yang bebas di kanan kirinya. Nah kemudian nanti ketika Anda meditasi jalan, itu di depan itu ada karpet ukurannya 40 cm sampai 4 meter panjangnya, lebarnya 40 cm. Anda bisa gunakan itu. Atau kalau malam hari kan gak panas, Anda bisa gunakan di luar, kan ada teras, atau di pinggir, atau di rumput. Tapi jangan kalau di rumput, saya takutnya ada sesuatu tajam nanti malah terluka. Mungkin di teras saja ya. Itu Anda bisa tentukan jaraknya kalau bisa hanya 4-5 meter aja. 4-5 meter. Nah, di situ Anda berdiri 4-5 meter, artinya jalannya mondar-mandir. Bukan jalan keliling wihara ini. Ya, kalau jalan keliling wihara ini bukan meditasi jalan. Meditasi jalan pangkat 2. Meditasi jalan-jalan maksudnya. Ya, jadi Anda tidak diperkenankan mengkelilingi wihara ini. Kalau sudah di tempat itu, treknya dari awal sampai akhir di situ aja. Gak kemana-mana. Jadi ini agak beda dengan beberapa teknik seperti di Goenka. Goenka dia hanya duduk sampai 10 hari, 10 malam. Kalau di sini dia ada duduk dan jalan. Untuk menyeimbangkan kita punya ketenangan dan juga semangat, dia harus di-combine. Kalau dengan jalan kita bisa mengerahkan usaha kita supaya nggak ngantuk. Ya. Nah kita tentukan di sini sampai 4 meter atau 5 meter bolak-balik. Matanya tidak boleh kemana-mana, hanya 2 meter ke bawah atau 2,5 meter ke depan bawah. Paham ya? Jadi meskipun nanti ada ayam di kanan, jangan pura-pura lihat gini. Ya, tapi fokus 2 meter ke depan. Biasanya kalau sudah 2 meter atau 2,5 meter ke depan ini yang agak riskan, kepalanya terlalu menunduk. Jangan menunduk tapi usahakan untuk tegak jalan biasa. Matanya juga jangan melirik begini. Ya, kayak orang ini itu kan. Ke bawah gitu kan. Tapi fokus ke depan aja, santai matanya. Jangan terlalu tegang. Nah biasanya Anda ketika meditasi jalan, itu pertama-tama harus dilakukan meditasi berdiri terlebih dulu. Jadi ketika berdiri, Anda bisa mencatat di dalam pikiran, merasakan dari kepala sampai kaki, catat, berdiri, berdiri, berdiri. Rasakan dari kepala sampai kaki. Berdiri 3 kali sampai 4 kali sudah cukup. Setelah itu baru berjalan. Nah jalannya itu ada 3 tahapan. Sebetulnya kita ada 6 tahapan. Tapi kalau kita pemula di sini, itu hanya 3 tahapan aja terlebih dulu. Ya. Nah di awal, kita ketika meditasi tahapan pertama, karena waktunya 30 menit, saya harapkan semua bisa meditasinya disiplin 30 menit, 30 menit. Duduk dan jalan. Saya tidak sarankan Anda untuk duduk lebih dari 30 menit hari ini dan besok. Ya, disiplin 30 menit terlebih dulu. Karena 30 menit jalan, maka 10 menit pertama itu adalah tahap pertama. Jadi ketika jalan kanan, kiri, kanan, kiri. Titik fokusnya di mana? Apakah di nafas, apa di perut? Bukan. Titik fokusnya di telapak kaki. Paham ya? Telapak kakinya itu, yang kanan dan kiri itu yang diperhatikan. Jadi awal ketika jalan tahap pertama, selama 10 menit, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai ujung berhenti terlebih dulu. Berdiri, matanya bisa dipejamkan, rasakan lagi berdiri, buka matanya, kemudian berbalik. Kemudian berdiri dulu sebentar, baru berjalan lagi. Dengan tahapan yang sama. Sudah dirasa 10 menit atau kurang daripada itu, atau lebih daripada itu sedikit, beralih ke tahapan kedua.
Kalau tadi kan kanan kiri kan, tahapan 1. Yang kedua adalah angkat dan letak. Jadi angkat, letak, baru yang kiri yang berjalan. Begitu terus angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Sampai ke ujung. Itu juga 10 menit. Nah setelah itu kalau sudah 10 menit dilakukan dengan cara yang sama, maka tahapan ketiga. Tingkatkan lagi satu tahapan. Angkat, dorong, letak. Angkat, dorong, letak. Sampai ke ujung juga. Nah biasanya setiap tahapan dia meningkat, jalannya akan makin lambat dan akan makin pendek jaraknya. Kalau kita jalan di awal yang tahapan pertama, agak cepat nggak apa-apa. Kanan, kiri, kanan, kiri. Karena kalau lambat, badan kita goyang. Badan kita shaking, dia goyang. Nanti dia mau tahapan kedua, dia akan lebih pendek jaraknya. Tadinya segini, sekarang dia akan lebih pendek. Meskipun pendek, dia jalannya akan lebih lambat. Karena angkat, letak. Angkat, letak. Tahapan ketiga dia jauh lebih pendek lagi. Angkat, dorong, letak. Angkat, dorong, letak. Itu prosesnya. Jadi Anda nggak bisa baru mulai jalan langsung tahapan ketiga. Jatuh pasti. Ya, itu pasti jatuh. Nah itu fokus pada langkah kaki aja terlebih dulu. Jadi kita melatih konsentrasi pada langkah kaki. Sampai ke tahapan 3 angkat, dorong, letak. Kalau besok dirasa sudah cukup konsentrasinya meningkat di tahapan 3 itu, kita bisa tingkatkan ke tahapan 4. Besoknya lagi ke 5, besoknya lagi ke 6. Itu potensial sekali untuk kita lakukan sampai tahapan ke-6. Kalau kita disiplin untuk konsentrasinya di sana. Oke, jadi PR-nya sampai 1 sampai 3 aja terlebih dulu. Nah, yang penting ini adalah keseharian. Jadi meditasi itu selain duduk, jalan, itu ada daily activities, keseharian kita. Jadi keseharian itu pun dilakukan dalam kondisi meditatif, bukan meditasi ya. Kalau meditasi Anda berjalan sambil duduk, ya kan? Tapi meditatif itu artinya adalah dengan penuh kesadaran, penuh konsentrasi, penuh kesadaran. Jadi kalau dari sini misalnya ketika kita duduk, kemudian mau berdiri, itu harus dengan penuh kesadaran. Jangan dengan penuh kegelisahan tiba-tiba kita langsung berdiri seperti orang kaget. Tapi sadari kita mau berdiri, kita rasakan mau berdiri. Mau berjalan ke depan, kita sadari berjalan ke depan. Sehingga dari apa yang kita lakukan, tidak ada perbuatan atau konteksnya sebuah tindakan yang sia-sia. Ya, karena kita melakukannya dengan penuh perhatian. Kalau mau ke toilet, misalnya yang perempuan kan di sini, laki-laki kan di sini. Kalau meditasi di sini. Ya udah fokus dari sini langsung ke toilet. Dari toilet ke sini dengan penuh perhatian langsung duduk. Nggak usah sangat terlalu pelan banget, ya. Nggak terlalu pelan banget. Relax saja, yang penting nyaman. Yang penting Anda bisa nyaman dan penuh perhatian. Dan kalau tutup pintu, buka pintu juga diperhatikan. Jadi apapun yang kita lakukan juga begitu, diperhatikan. Termasuk nanti ketika makan di ruang makan sana, itu juga harus penuh perhatian. Jangan justru balapan sama yang kanan dan kirinya. Dia bisa 10 menit doang, saya bisa 8 menit loh. Enggak, justru semakin lama ya semakin bagus konsentrasi kita meningkat. Ya. Tapi juga jangan lama-lama 2 jam di ruang makan kan juga sia-sia waktunya. Ya kita kasih waktu misalnya jam 6.15 pagi sampai jam 7 kita selesai. Kemudian dari jam 11 sampai jam 12 selesai. Ya. Nanti waktunya bisa digunakan untuk makan di saat-saat itu. Dan gak usah terburu-buru. Oke, itu untuk daily activities keseharian kita yang harus kita perhatikan. Dan yang paling penting, karena kita latihan kesadaran, berbicara tuh dilarang di sini. Dilarang. Meskipun dengan temannya sendiri, kalau bisa jangan bicara. Kalau nanti ada keperluan, bicaranya sama dhamma walkernya aja, volunteernya. Oke, itu yang untuk hari ini barangkali